Bang, bagaimana cara mengatasi konten berulang? Cara yang keduanya mengejar jam tayang, mengejar monetisasi dengan cover lagu. Terus yang ketiga, cara menggunakan musik copyright di YouTube. Tiga pembahasan itu yang akan saya simak di video ini. Simak hingga selesai. Hai, jumpa lagi dengan Munaji berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengurai tentang tiga poin penting yang sudah saya tadi sebutkan, yaitu pertama, cara mengatasi konten yang berulang. Ini saya sering mengalami, bukan sering, maksud saya itu dulu sebelum channel saya dimonetisasi, yaitu masalahnya adalah konten berulang. Ya, saya mengajukan sampai 3 kali karena alasan hak cipta, tidak layak, dan konten berulang. Tidak layaknya karena kontennya tidak sesuai dengan kebijakan konten. Dan yang terakhir yaitu tentang konten berulang. Ya, konten berulang itu yang dulu saya tidak mengerti sama sekali. Yang bagaimana terus mencarinya yang apa, ternyata karena memang kurang paham. Akhirnya saya bisa mengatasi itu. Caranya yaitu dengan mensortir satu persatu video. Jadi yang dimaksud dengan konten berulang itu adalah konten yang atau biasa dinamakan duplikat konten ya. Konten itu sering digunakan pada channel lain dan juga bisa didapat dari media sosial seperti Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, ataupun termasuk YouTube itu sendiri. Nah, karena konten itu biasanya berjenis visual yang sering saya, kalau yang waktu saya masalahkan itu karena visualnya saya menggunakan dari channel orang lain, meskipun itu hanya sedikit beberapa detik, tapi menjadi alasan dan itu diklaim menjadi konten berulang. Beda lagi mungkin kalau sudah monetisasi, kalau ada sedikit cuplikan mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk pengajuan pertama, yaitu disarankan jangan menggunakan material baik itu audio atau visual yang menggunakan material orang lain ataupun apalagi yang memiliki hak cipta ya. Yang tidak memiliki hak cipta saja bisa dianggap konten berulang. Itu satu. Terus poin yang kedua yaitu mengejar monetisasi dengan mengcover lagu. Nah, ini mengcover lagu itu lebih baik daripada menggunakan musik orang lain yang tentunya kena hak cipta atau kena klaim yang telah dirajia oleh Content ID. Jadi YouTube juga memberi solusi untuk menambah penghasilan yang memiliki konten musik itu lebih baik menggunakan atau membuat cover lagu ya. Jadi musiknya bisa menggunakan komposer alat sendiri, ciptaan sendiri, komposernya maksudnya untuk nada dan sebagainya masih menggunakan nada orang lain. Terus vokalnya dengan vokal sendiri, banyaklah. Tentunya sobat sering melihat konten-konten semacam cover. Nah, itu monetisasinya bisa aktif dan sobat sendiri sudah banyak melihat monetisasi yang semacam itu, konten yang semacam itu, yang sejenis cover itu ada iklannya tampil. Ya, meskipun awalnya biasanya ada copyright ya, tapi copyrightnya itu yang bisa bagi hasil. Ya, kalau memang konten tersebut konten yang cover lagu itu memenuhi syarat cover, jadi YouTube juga mempunyai syarat, tapi saya belum pernah membuat, tapi pernah membaca. Apabila konten yang sejenis cover itu bisa memenuhi syarat, artinya mungkin dianggap bagus, layak, ya, berkualitas, nah itu bisa untuk bagi hasil. Bagi hasilnya dengan siapa?
Yaitu dengan yang mengklaimnya itu, ya, bisa itu artis ataupun penerbitnya. Ya, masalah ini memang saya kurang paham ya. Tapi intinya bisa bagi hasil. Dan untuk bisa monetisasi untuk konten musik, maksud saya konten musik itu lebih baik menggunakan yang konten jenis cover. Jadi artinya tidak mubadir, tidak capek membuat, akhirnya kalau kontennya copyright, re-upload musik-musik yang dijadikan kompilasi ya, jadikan kompilasi menjadi album, baik itu satu vokal, satu artis atau beberapa artis, pada akhirnya tidak bisa dimonetisasi. Susah dimonetisasi, sangat susah. Kalau YouTube sendiri itu memang tidak dibolehkan, tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu adalah membuat cover lagu, kayak gitu ya. Itu yang kedua. Nah, ini yang terakhir, yaitu masalah bagaimana cara mengunggah video, bukan video musik yang bercopyright, yang kena klaim hak cipta ke yang berhak cipta, maksudnya ke YouTube ya. Nah, ini sangat susah ya. Tadi 2 poin, pertama duplikat, yang keduanya cover, video cover, yang terakhir ini. Ini sangat susah, yaitu jawabannya sebenarnya ada di poin kedua ya. Daripada mengupload, re-upload, atau membuat video kompilasi musik yang sudah jelas memiliki hak cipta, dan itu paten, mungkin hak cipta paten, ya lebih baik menggunakan atau membuat video cover ya. Meskipun musiknya misalnya lagu yang berhak cipta kayak gitu, tapi kalau di cover itu bisa bagi hasil. Jadi solusinya, cara untuk mengupload video yang berhak cipta ke YouTube itu saya tidak menyarankan ya. Caranya yaitu dengan cara membuat cover lagu. Kalaupun memaksa, kemungkinan besar ya saya menjamin 99% lah atau 100% bahkan itu kena copyright, dan nanti pada akhirnya ketika pengajuan monetisasi itu tidak bisa diterima. Kalaupun nanti keseringan, bisa saja karena itu hak cipta, apalagi hak cipta lagu yang dicekal di beberapa negara. Pokoknya yang seperti itu ya, tidak sesuai kebijakan. Bakal channelnya itu sikat, di banned ya. Seperti itu. Artinya nantinya akan capek-capek. Jadi untuk yang poin ketiga, caranya saya tidak mengetahui karena saya mainnya yang putih-putih saja, yang bersih. Saya tidak pernah mengupload musik yang berhak cipta. Kalaupun saya pernah kena klaim musik karena mungkin mengambil dari website yang katanya bebas hak cipta, ternyata setelah di YouTube itu ada hak cipta. Jadi solusi yang saya pakai adalah mengganti musik tersebut ya. Itu bukan cara menguploadnya, tapi cara mengatasi apabila ada musik yang digunakan sebagai background atau latar, terus kemudian kena hak cipta, yaitu caranya dengan mengganti musik. Bisa itu melalui editor yang ada di YouTube ya, diganti ataupun di delete, itu caranya. Jadi itu pendapat saya tentang 3 poin tadi, yaitu satu, mengejar monetisasi, satu, mengatasi konten duplikat, yang kedua mengejar monetisasi dengan membuat cover lagu, yang ketiga dengan cara mengunggah musik yang berhak cipta ke YouTube ya. 3 poin itu saya jelaskan sedemikian menurut versi saya. Mungkin sobat ataupun channel-channel lain yang lebih master dari saya, karena saya juga pemula, mungkin ada yang bisa lebih solutif ya. Jadi silakan cari saja, tapi kalau menurut saya seperti itu. Untuk duplikat ya caranya
Jangan menggunakan material orang lain. Kalaupun cover, itu rekomendasi dari YouTube juga. Lebih baik menggunakan cover daripada re-upload. Untuk yang terakhir, ya jangan sesekali menggunakan hal semacam itu. Lebih baik menggunakan atau membuat konten jenis cover. Itu saja berbagi kali ini. Munaji, berbagi sebisanya dan seadanya. Salam. Ini sedang di sawah, sedang ngisis ya.